Kalau kita perhatikan secara lebih lanjut, perkembangan arus media sosial di era globalisasi saat ini membawa dampak signifikan terhadap eksistensi warisan lokal kita. Salah satu fenomenanya adalah bagaimana pakaian tradisional, khususnya batik, mengalami pergeseran fungsi yang cukup drastis. Orientasi penggunaan batik di kalangan masyarakat saat ini, terutama generasi muda, kini cenderung hanya berfokus pada aspek estetika visual saja, sebatas pemenuhan tren fashion semata. Betul sekali, kondisi ini memicu apa yang di dalam kajian budaya disebut sebagai proses dekontekstualisasi. Artinya, terjadi sebuah pemutusan signifikan di mana suatu produk budaya terlepas begitu saja dari makna historis, fungsi asli, serta nilai-nilai filosofis mendalam yang melatar belakanginya. Batik akhirnya hanya dipandang sebagai selembar kain bermotif indah untuk kebutuhan visual, sementara pesan luhur di balik setiap goresan malamnya justru perlahan memudar. Padahal jika kita menilik dari aspek historis dan filosofisnya, batik itu jauh lebih berharga daripada sekedar komoditas fashion komersil. Kain tradisional ini merepresentasikan nilai sosial, spiritual, dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi budaya untuk menghubungkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan pada masa lampau, penggunaan motif batik tertentu di lingkungan masyarakat adat memiliki peran krusial dalam merepresentasikan wibawa, strata sosial, hingga kasta dari pemiliknya. Benar sekali. Dan sebenarnya, kalau kita lihat dari sudut pandang modern, proses akulturasi yang melahirkan peleburan batik dengan tren pakaian harian seperti outer, hoodie, atau oversize shirt itu membawa dampak yang sangat positif. Langkah ini membuka ruang kreativitas baru sekaligus menopang roda ekonomi para pengrajin batik lokal dan UMKM. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa modernisasi ini tidak bersifat bias, sehingga tidak mengikis esensi dan identitas asli dari motif-motif Nusantara tersebut. Nah, berdasarkan kegelisahan akademik itulah kelompok kami hadir menawarkan sebuah solusi preventif dan solutif melalui proyek gagasan bernama Mixtic. Proyek ini dirancang sebagai sebuah ekosistem literasi digital yang berfokus pada transformasi pakaian batik menjadi busana kasual harian yang adaptif. Untuk membedakannya dari platform fashion yang konvensional, gagasan Mixtic kami atau proyek kami bangun dengan analisis yang kuat, yaitu dari teori konstruksi identitas fashion dari Malcolm Bernard serta kerangka dekonstruksi budaya populer dari Stuart Hall. Benar, landasan teoritis itu menjadi kompas kita. Melalui stigma pendekatan tersebut, Mictix bekerja secara taktis untuk mendekonstruksi stigma lama yang melekat pada batik sebagai pakaian yang kaku dan juga formal. Kita mengkonstruksinya kembali menjadi bagian dari busana harian yang fleksibel untuk aktivitas sehari-hari, namun di saat yang sama tetap syarat akan mengedukasi dan juga mendalami nilai filosofis di belakangnya. Untuk merealisasikan gerakan ini agar tidak sekedar menjadi wacana, kelompok kami telah menyusun metode pelaksanaan jangka pendek secara sistematis. Tahapan awal akan dimulai dari proses klasifikasi data budaya secara akurat bersama para ahli. Setelah data tersebut tervalidasi, langkah berikutnya adalah membangun serta mengembangkan arsitektur platform digital Mixtic yang interaktif, lengkap dengan fitur panduan inovatif untuk audiens. Setelah infrastruktur platform digitalnya siap dan stabil, strategi krusial berikutnya adalah aktivasi kampanye digital melalui kompetisi Mix and Match. Disinilah letak kekuatan sinergi multidimensional proyek kita. Karena Mixtic tidak berjalan sendirian. Kita akan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, mulai dari budayawan, pengrajin batik lokal, fashion influencer, hingga dukungan penuh dari instansi pemerintahan terkait. Kesimpulannya, Mixtic tidak hadir sebagai media pemandu mode biasa yang mengabaikan kebaruan. Platform ini memprioritaskan integrasi antara gaya hidup modern dan penguatan literasi budaya secara beriringan. Kelompok kami ingin membuktikan bahwa menjaga warisan leluhur tidak harus membuat kita terlihat usang.